Manchester United dikabarkan sedang menyusun rencana ambisius di bursa transfer musim panas ini. Salah satu target mereka adalah gelandang muda berbakat milik Barcelona, Fermín López. Kabar ini mencuat setelah jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengungkap bahwa nama Fermín sempat masuk dalam radar setan merah dalam skema transfer besar yang melibatkan beberapa pemain. Menurut laporan yang diangkat sejumlah media Spanyol, Manchester United bahkan disebut siap mengajukan tawaran besar senilai sekitar 70 juta euro. Klub asal Inggris itu menilai Fermín sebagai pemain masa depan yang bisa memberi warna baru di lini tengah mereka, terutama di bawah era kepelatihan Ruben Amorim. Namun, harapan Manchester United tampaknya akan bertepuk sebelah tangan. Dalam pernyataan terbarunya, Fabrizio Romano menegaskan bahwa belum ada pembicaraan resmi antara kedua klub. Bahkan Barcelona sama sekali tidak memiliki niat untuk menjual Fermín López. Sang pemain juga tidak menunjukkan tanda-tanda ingin hengkang dari Camp Nou. Fermín sendiri baru saja menjalani musim yang impresif bersama tim utama Barcelona. Performa eksplosifnya di lini tengah membuat pelatih Hansi Flick bertekad mempertahankannya di musim kompetisi mendatang. Kepercayaan ini juga diperkuat oleh manajemen klub yang menilai Fermín sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang Blaugrana. Romano menambahkan bahwa satu-satunya kemungkinan transfer bisa terjadi adalah jika Fermín secara pribadi meminta untuk pergi. Namun hingga saat ini hal tersebut tidak terjadi. Kesimpulannya, meski Manchester United punya rencana besar yang melibatkan Fermín López, baik sang pemain maupun Barcelona menutup pintu untuk transfer dalam waktu dekat. Untuk sementara, Fermín akan tetap berseragam merah biru, menjadi bagian dari generasi muda yang diandalkan Barcelona membangun kembali kejayaan mereka di kompetisi Eropa maupun domestik. Masuknya nama Benjamin Sesko dalam daftar incaran Manchester United bukan sekadar spekulasi. Klub yang kini dilatih Ruben Amorim itu tengah membangun ulang fondasi serangan mereka. Dan Sesko dinilai sebagai potongan penting dari proyek jangka panjang tersebut. Usianya yang masih 21 tahun, postur menjulang, serta insting mencetak gol tinggi membuatnya sangat cocok untuk menjadi juru gedor utama di Old Trafford. Pencarian striker baru ini menjadi semakin mendesak setelah musim lalu lini depan MU gagal tampil konsisten. Rasmus Højlund memang sempat menunjukkan potensi, tetapi masih belum cukup tajam dalam menghadapi tim-tim besar. Karena itu, klub kini mempertimbangkan kemungkinan menukar Højlund dengan Sesko, sebuah opsi yang diajukan oleh RB Leipzig untuk menurunkan nilai transfer tunai yang kabarnya menyentuh angka 80 juta euro. Namun, skenario pertukaran pemain itu menghadapi tantangan besar. Højlund yang baru bergabung dari Atalanta satu musim lalu tidak berniat meninggalkan klub. Ia percaya masih memiliki ruang untuk berkembang di bawah Amorim dan ingin membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi solusi jangka panjang di lini serang setan merah. Sementara itu, Newcastle United masih berada dalam persaingan. Klub asal Tyneside itu telah lebih dulu menyodorkan tawaran senilai sekitar 70 juta pound sterling kepada RB Leipzig. Meski nominalnya tergolong besar, struktur pembayaran yang diajukan Newcastle belum memenuhi ekspektasi Leipzig yang menginginkan pembayaran lebih cepat dan bonus yang jelas. Di sisi lain, Benjamin Sesko sendiri dikabarkan lebih tertarik bergabung dengan Manchester United. Ia disebut terkesan dengan ambisi proyek jangka panjang Amorim, serta daya tarik menjadi bagian dari tim legendaris yang sedang berbenah. Meski MU tidak tampil di Liga Champions musim ini, Sesko diyakini melihat peluang untuk menjadi pusat proyek kebangkitan klub dalam beberapa tahun ke depan. Keputusan akhir kini berada di tangan Leipzig dan perwakilan Sesko. Manchester United dikabarkan akan segera melayangkan tawaran resmi dalam beberapa hari ke depan untuk memastikan tidak kehilangan momentum, terutama karena bursa transfer akan ditutup kurang dari 1 bulan lagi. Meski telah menegaskan komitmennya untuk bertahan di Manchester United, Bruno Fernandes tetap menjadi incaran serius dari klub-klub Timur Tengah. Salah satu yang paling agresif adalah Al Nassr, klub elit Arab Saudi yang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo. Mereka disebut sangat tertarik merekrut Fernandes dan siap menebusnya dengan dana besar tanpa mempersoalkan harga ataupun gaji yang diminta sang pemain.
Menurut laporan yang beredar, Al Nassr bahkan telah menyiapkan skema transfer dengan nilai lebih dari 100 juta euro. Gaji yang ditawarkan kabarnya bisa mencapai 800 ribu euro per pekan, angka yang jauh di atas pendapatan Fernandes saat ini di Old Trafford. Tawaran ini sejatinya menjadi salah satu yang paling besar dalam sejarah ketertarikan klub Saudi terhadap pemain Eropa aktif. Namun demikian, pihak Fernandes menolak mentah-mentah pendekatan tersebut. Sang kapten merasa belum saatnya meninggalkan sepak bola kompetitif di Eropa. Ia masih punya ambisi besar untuk meraih trofi bersama Manchester United dan membuktikan diri sebagai gelandang kelas dunia. Keteguhan sikap Fernandes juga memperlihatkan bahwa uang bukanlah satu-satunya tolok ukur dalam menentukan masa depan karir. Langkah ini tentu menjadi kabar gembira bagi manajemen Setan Merah. Di tengah upaya membangun kembali tim bersama pelatih baru Ruben Amorim, keberadaan pemain senior seperti Fernandes menjadi penopang utama stabilitas tim. Apalagi dengan pengalaman serta perannya sebagai kapten, Fernandes diharapkan mampu membimbing para pemain muda seperti Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho, dan Amad Diallo dalam skema permainan baru. Sikap profesional Fernandes pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk para legenda klub. Banyak yang menyebut bahwa keputusan untuk bertahan di tengah godaan materi luar biasa adalah bentuk nyata dari loyalitas serta semangat kompetitif yang kini jarang terlihat dalam sepak bola modern. Dengan komitmen tersebut, Manchester United tak hanya mempertahankan salah satu aset terpenting mereka, tetapi juga mengirim sinyal kuat bahwa mereka serius membangun masa depan. Kehadiran Fernandes yang tetap kokoh di jantung tim bisa menjadi pondasi penting dalam upaya mengembalikan Setan Merah ke jalur juara, baik di Premier League maupun pentas Eropa. Dalam upaya membangun kembali fondasi tim yang solid, Manchester United mendapat kabar positif dari sektor penjaga gawang. Andre Onana, kiper utama yang sempat mengalami cedera otot hamstring, dikabarkan siap kembali merumput pada pertengahan bulan Agustus tahun 2025. Onana kemungkinan besar akan tampil dalam laga uji coba terakhir kontra Fiorentina yang dijadwalkan pada tanggal 9 Agustus. Kembalinya Onana menjadi angin segar bagi Ruben Amorim yang dalam beberapa pekan terakhir harus mengandalkan kiper muda Radek Vitek dan Tom Heaton untuk mengisi posisi di bawah Mistar. Dengan semakin dekatnya laga perdana Premier League menghadapi Arsenal, kehadiran Onana akan sangat krusial dalam menjaga stabilitas lini belakang Setan Merah. 9. Meskipun sempat tersiar kabar bahwa beberapa klub dari Arab Saudi tertarik memboyong sang kiper, termasuk Al-Shabab dan SC Neom, pihak Manchester United dilaporkan menolak membuka negosiasi. Klub hanya akan mempertimbangkan menjual Onana jika ada tawaran tidak kurang dari 30 juta pound sterling, nilai yang hingga saat ini belum diajukan oleh pihak manapun. Sikap klub tersebut didukung penuh oleh Onana sendiri. Ia secara terbuka menyatakan komitmennya untuk bertahan di Old Trafford dan membuktikan dirinya layak mengawal gawang Manchester United. Onana merasa masih punya banyak hal yang bisa ia berikan untuk klub, terlebih dengan kepercayaan penuh yang diberikan oleh manajer Ruben Amorim. Keputusan mempertahankan Onana juga mencerminkan pendekatan jangka panjang MU yang kini lebih selektif dalam kebijakan transfer. Setelah memastikan masa depan Bruno Fernandes dan terus bergerak untuk mendatangkan Benjamin Sesko, mempertahankan sosok penting seperti Onana adalah langkah penting untuk memastikan kestabilan tim di semua lini. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Onana akan kembali mengenakan sarung tangan di laga pembuka Premier League musim 2025-2026. Dengan lini belakang yang lebih tertata dan komunikasi yang mulai terbentuk antara pemain lama dan rekrutan baru, Manchester United bersiap membuka musim dengan fondasi yang lebih matang dan target yang lebih realistis.